Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa faradha 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ketika kita hari ini, detik ini masih senantiasa dilimpahkan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nafas gratis, kita masih diberikan nikmat saged lenggah makam palonten masjid yang mulia menika. Ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat untuk bisa menjalankan rangkaian ibadah sholat Jum'ah.
Marilah kita senantiasa lazimkan, dawamkan kalimah sebaik-baik dari doa, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW nanti ngandikan, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah kalimah la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama adalah lafaz alhamdulillah, sebuah lafaz yang diucapkan oleh para penduduk surga ketika pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Maka mari senantiasa kita biasakan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sang sayyidil mursalin, pemimpin dari para rasul yang senantiasa pula kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Dan semoga kita pun akan mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa bertetangga dengan beliau di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Kembali khatib di setiap hari Jumat berwasiat, khususnya pada diri khatib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan sungguh-sungguh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan sungguh-sungguh pula meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak terasa ini sudah mulai di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mardi, tinggal beberapa hari lagi kita akan menjalankan sholat tarawih berjamaah, Masya Allah. Maka ada hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk sungguh-sungguh bisa maksimal dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita perlu untuk sungguh-sungguh menyambut hadirnya bulan penuh keajaiban, bulan penuh kemuliaan di mana Allah turunkan limpahan ampunan, Allah turunkan limpahan rahmat. Dan di bulan Ramadan pula diberikan satu hari khusus yang disebut dengan Lailatul Qadar, Masya Allah. Semoga kita nanti bisa menggapainya. Dan di bulan Ramadan ini pula disebutkan sebagai bulan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan. Maka ada satu makalah yang sangat luar biasa dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau dalam kitab Lataif Ma'arif halaman 148, beliau berwasiat, bagaimana tidak bergembira seorang mukmin ketika diberi kabar gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Masya Allah. Terus bergembira dalam menyambut datangnya Ramadan, ini adalah salah satu bentuk wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan dalam makalahnya, dalam wasiahnya, bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang suatu waktu yang di dalamnya para syaitan dibelenggu. Dari sisi manakah ada suatu waktu yang menyamai waktu Ramadan? Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrum mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi. Aftaradallahu alaikum syiyamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka tertutup. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang dihalangi dari kebaikannya maka sungguh ia terhalangi. Na'udzubillah. Semoga kita pun bisa sungguh-sungguh bisa menggapai fadilah demi fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Sampai-sampai para salafus saleh pernah berwasiat, tidak mungkin apabila sungguh-sungguh
umat Muhammad itu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan jika dia menjumpai Ramadan. Maka bulan Ramadan ini harus sungguh-sungguh kita sambut dengan penuh gembira. Ramadan adalah tamu agung yang senantiasa dinanti-nantikan oleh para hamba-hamba yang salih. Sampai-sampai kembali Syekh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berwasiat, dahulu para salafus saleh itu membagi waktu dalam setahun hanya dibagi menjadi 2 bagian. Jadi dalam 1 tahun hanya dibagi menjadi 2 waktu. 6 bulan pertama para salafus saleh senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, meminta agar diberikan umur yang panjang untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Sedangkan 6 bulan berikutnya para salafus saleh senantiasa berdoa agar apa saja yang sudah dilakukan, amal-amal terbaik yang dilakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita sungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan ini dengan persiapan yang terbaik. Bahkan ada pepatah Arab kalau kita artikan kebanyakan barang siapa yang awal kegiatannya itu tidak cemerlang, maka tidak akan berakhir dengan gemilang. Artinya, apabila di detik-detik hari-hari di mana Ramadan akan datang, tidak kita persiapkan dengan amal-amal yang terbaik, maka biasanya sampai akhir pun kita tidak akan bisa maksimal untuk mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Atau sudahkah kita sudah mempersiapkannya sejauh mana ketika akan hadirnya bulan Ramadan? Maka inilah 4 hal yang disampaikan oleh para ulama, 4 hal yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh ketika kita hendak berjumpa dengan bulan Ramadan. Napa mawon? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita, persiapan hati kita, persiapan jiwa kita. Niki yang pertama, kesiapan hati kita untuk sungguh-sungguh senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Ramadan, dekat dengan Al-Qur'an. Maka mulailah biasakan diri, mulai meningkatkan amalan-amalan sunnah kita yang biasanya belum maksimal ketika berjamaah di masjid, sholat 5 waktunya mulai kita tingkatkan. Yang sebelumnya belum tertib untuk sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyahnya mulai digiatkan lagi sebelum sungguh-sungguh masuk di Ramadan, apalagi nanti ketika sudah di Ramadan. Dan ketika kita aktivitas, mulailah biasakan untuk senantiasa sertai dengan berzikir, khususipun untuk senantiasa kita beristighfar, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah bangun kebiasaan-kebiasaan rutin, ada sedekah rutin setiap hari, senantiasa menumbuhkan rasa nikmat untuk berlama-lama bermunajat kepada Allah. Kalau biasanya sholat kemerungsung, buru-buru pengen cepat selesai, maka ketika mulai masuk Ramadan ini kita maksimalkan, kita nikmati senikmat-nikmatnya untuk bersimpuh, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Persiapan nomor 2, yang kedua adalah persiapan fikriyah, persiapan tentang keilmuan kita, persiapan tentang bekal untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Jadi kita juga harus mempersiapkan pemahaman tentang Ramadan. Saking pentingnya ilmu ini sebelum beramal, sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat dalam makalahnya, "Man abadallaha bighairi ilmin." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Niscaya kerusakan yang ia lakukan akan lebih besar daripada manfaat yang ia peroleh. Masya Allah. Maka sebelum sungguh-sungguh masuk di bulan Ramadan, kita sungguh-sungguh belajar kembali apa saja syarat sahnya kita niat untuk Ramadan, untuk puasa Ramadan, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, apa saja amalan-amalan sunnah yang bisa kita maksimalkan ketika nanti sudah sungguh-sungguh masuk di bulan Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu juga ibadah fisik. Paginya, siangnya, sorenya kita menahan lapar, tapi tetap
tetap kita harus bermuamalah untuk yang mencari nafkah untuk keluarga kita. Tapi malam harinya masih kita gunakan untuk tarawih, masih kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka diperlukan fisik yang baik. Kita jaga pola hidup kita, jaga pola istirahatnya, jaga asupan ya, untuk pola makannya dijaga baik-baik sungguh-sungguh agar nanti di Ramadan kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadah yang terbaik. Persiapan yang terakhir adalah persiapan yang keempat, persiapan maliyah. Di bulan Ramadan itu bukan hanya persiapan fisik, bukan hanya persiapan keilmuan, bukan hanya persiapan hati kita, tapi juga perlu dipersiapkan harta kita. Perlu dipersiapkan maliyah kita. Karena ada ibadah-ibadah yang harus menggunakan harta kita, termasuk infak kita, sedekah kita, zakat kita. Ini diperlukan persiapan mal. Ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena kebanyakan kita terbiasa yang dipersiapkan kalau masuk Ramadan bukan zakatnya, bukan sedekahnya, bukan infaknya, tapi yang dipersiapkan malah justru baju lebarannya, kue lebarannya. Na'udzubillah. Maka ini harus kita persiapkan jauh hari, mana yang manfaat untuk akhirat diutamakan dibandingkan dengan hal-hal yang justru masuk condong ke dalam hawa nafsu kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kemudahan untuk menjalankan rangkaian ibadah Ramadan dengan maksimal, dikuatkan, bisa puasanya full, bisa mendapatkan maghfirah, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.